Misa sore menjelang hari raya Natal. Ini bukan misa malam Natal, tapi misa sore menjelang hari raya Natal. Sebelum memulai peran Ekaristi ini, saya mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada tahun 2023 ini saya boleh merayakan hari raya Natal dan juga misa sore menjelang hari raya Natal. Sebelum mulai peran Ekaristi ini, saya mengucapkan selamat hari raya Natal tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Saya mengucapkan selamat Natal secara istimewa untuk ibu saya di Batu Mas, Anamuras, dan juga Franciscus, Rosalia Imbok, Dea, Kevin, dan Putri, dan juga untuk adik di Miumbung, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun, Anggi, dan Brigita, dan juga untuk John Kennedy, abang saya. Selamat Hari Raya Natal. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Natal juga saya mulai dari Jakarta untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga, untuk Ibu Dorothea Floria Dorothea, untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Siono dan keluarga, untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta, untuk Ibu Tres, untuk Ibu Elizabeth, untuk Ibu Leni, untuk Pero, dan banyaknya lainnya tidak bisa sebutkan satu persatu. Selamat Hari Raya Natal. Saya juga mengucapkan selamat Hari Natal untuk di Semarang, Romo Heru, Mama Rensi, Ibu Maria Wijaya, dan juga Rensi dan keluarganya di Ungaran, Rensi di Jakarta, di Jogja untuk Bapak Martono, Ibu Nani, dan di Jawa Timur untuk Bapak Robert, Ibu Lucia dan keluarganya, Ibu Lucia dan juga Ibu Lucia Setiadi, Bapak Erik, dan semuanya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Kemudian di Jawa Timur untuk Romo Hudi, selamat Natal, selamat misa malam Natal. Dan kemudian di Makassar untuk Ibu Chameli dan keluarga, Ibu Teresia dan keluarga, Ibu Ciamaipong di Sacramento, Amerika dan keluarga, di Ketapang untuk Bapak Pembang Herawan, Ibu Monika Nesi Marina dan keluarganya, Suster Sisil, selamat Hari Natal. Dan juga di Pontianak, Cece Maria, selamat Hari Natal. Untuk Bapak Mas Gendari, keluarga Pak Kanisius Kuan, selamat Hari Natal. Ibu Marni, Ibu Florencia, dan banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Selamat Hari Natal. Di Kucing, Aunty Regina Ho, Madam Madelena dan keluarga, Jessica dan keluarga,
dan banyak lagi yang tidak bisa sebutkan satu persatu di Sabah, untuk Irene dan keluarga, Julais, Floris dan keluarganya. Sekali lagi banyak yang tidak bisa sebutkan, Bapak Pranseda, Bapak Alek, Yani Ketapang, Nilwan, selamat Hari Raya Natal. Salam untuk semua keluarga. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi. Hari ini akan kamu ketahui Tuhan datang menyelamatkan kita, dan esok akan kamu saksikan kemuliaan-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Sejarah umat manusia bukanlah karya agung manusia, melainkan karya rahmat Allah. Sekalipun kita telah berdosa, namun Allah masih berkenan membawa sejarah kepada puncaknya, yaitu Yesus Al-Masih. Ia telah menjadi manusia lemah sama seperti kita dan mengangkat beban dosa kita. Esok akan kita peringati peristiwa agung itu, yaitu bahwa Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa berkenan menjelma menjadi manusia, agar manusia dapat dibawanya kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah menaruh cinta kasih kepada kita dan bahwa kita saling merupakan anugerah bagi kita adalah alasan yang cukup untuk bergembira. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah cahaya terang benderang yang menyinari dunia yang gelap gulita karena dosa. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah yang merenggut beban derita kami dan mematahkan tongkat si penindas. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa di surga yang dianugerahkan kepada kami sebagai penasihat ulung, Pangeran Perdamaian Raja Perkasa. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah mati Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, tiada orang yang pernah melihat Engkau dalam diri Yesus Putramu. Engkau telah mendekati kami. Dialah cahaya dalam kegelapan, keselamatan dalam bahaya, dan kedamaian dalam kegelisahan kami. Bukalah hati kami agar dapat menyebarluaskan sukacita kepada semua orang yang Kau sayangi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu.
dan orang-orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikian dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang hati ke atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Tuhan bersabda, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku untuk selama-lamanya. Aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan mereka tidak dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku bagi dia. Kasih setiamu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Bacaan kedua, pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus berada di Antiokhia, di daerah Pisidia, ia berkhotbah di dalam rumah ibadat demikian. Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya Yohanes, telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel, supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukan dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka tali kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Esok kejahatan dunia akan dilebur, dan penyelamat dunia akan menjadi raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nason, Nason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Urea, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu Babel. Yekona memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yosef, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yosef, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yosef suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yosef anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang akan dilahirkan anak laki-laki, engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yosef berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yosef menamai dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, semoga teladan Santo Yusuf, teladan Bunda Maria menjadi kekuatan kami dalam mengikuti Yesus. Saya persembahkan seluruh keluarga-keluarga yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat nantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, dari situ akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Tuhan menyayangi kita, putra dan putrinya, karena yakin akan cinta kasih Tuhan kepada kita, maka beranilah kita panjatkan doa permohonan kepadanya. Bagi Allah ya Bapa, bukalah kiranya mata hati umat-Mu terhadap penderitaan di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para pejabat pemerintahan ya Bapa. Terangilah kiranya hati dan budi para pejabat pemerintah agar memperhatikan kaum lemah dan papa, terutama dalam hal sandang, pangan, dan papan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yatim piatu ya Bapa, arahkanlah kiranya pandangan-Mu kepada para yatim piatu. Semoga mereka dapat menemukan tangan-tangan penuh kasih sayang yang sanggup membantu mereka menjadi warga masyarakat berguna. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua ya Bapa, kuatkanlah kami dalam menguasai diri, sehingga merupakan hadiah Natal bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup kami selalu merupakan permohonan. Dengarkanlah permohonan kami putra-putrimu, dan berkenanlah Engkau menjadi jawabannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami dilampangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami merayakan peristiwa Natal ini dengan semarak dan meriah, untuk mengimbangi keagungan misteri penyelamatan kami, yang kini mulai Kau laksanakan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih dan akan segala yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama sulasikat surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius Rinopradri serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat dalam Roh Kudus. Bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus dunia telah hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bola aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua orang akan menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami telah Kau segarkan berkat perayaan Natal Putramu terkasih, karena Kau perkenankan makan dan minum dari misteri surgawi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, berkat Kristus pengikutnya sebagai putra gereja, anggota umat Allah disayangi oleh Bapa, yang menyayangi pula umat perjanjian lama. Berkat Kristus pula ia menjadi ahli waris perjanjian yang diberikan kepada Abraham bapa kaum beriman dan kepada keturunannya yaitu Kristus. Semoga berkat ini juga melimpah atas kita dan juga keluarga kita semua, diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah, terutama kesehatan dan keselamatan bagi yang mereka telah meninggal. Saya tambahkan lagi selamat Hari Raya Natal untuk Bapak Enrikus dan Ibu Rini Wati dan keluarga, dan juga untuk Bapak Rawi Sunarwi di Cilengsi Bogor. Selamat Hari Raya Natal. Ahyali, selamat Hari Raya Natal. Dan juga semua orang yang tidak bisa sebutkan satu persatu, selamat Hari Raya Natal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang memohon doa dan kita semua limpah berkat keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi menjelang Natal telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.